Kalau Ajik ini memang kalau tadi Ajik bilang jangan lupa untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Ajik ini memang terkenal suka bikin charity, datang ke panti asuhan, membantu anak-anak yatim piatu. Kalau dari Rudy sendiri suka bikin acara yang sama nggak sih, charity? Ya, atau seperti pada dasarnya kita kan ada beberapa klub mobil yang memang kita support dari showroom Prestige. Di antaranya juga Lamborghini Club Indonesia, sebelumnya ada Porsche Club Indonesia. Dan memang suka melakukan kegiatan charity. Jadi ya charity-nya lebih ke kelembagaan. Nah dari sisi korporasi sendiri memang udah ada corporate social responsibility yang memang kita lakukan untuk charity tersebut begitu. Oh, oke. Kalau gitu ada pertanyaan saya. Apa tuh? Itu sekolah itu perlu nggak sih? Pertanyaan ke siapa? Ke saya? Soalnya begini, Dua-duanya. banyak klien saya ya, Prayogo Pangestu yang punya Sandra Asih, lulusnya SMP. Ibu Susi, Menteri Kelautan, lulusnya SMA. You tadi bilang Tamat SMP. tamat SMP. Kalau situ drop out. Ya. Kayaknya ini sekolah perlu nggak sih? Itu coba. Kalau saya sih alangkah baiknya sekolah itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Apalagi zaman sekarang teknologi semakin canggih. Zaman IT yang sangat luar biasa zaman sekarang. Tapi kebanyakan sekolah sampai dokter lama-lama lulus dokter udah umur 35. Udah keburu malas kerja. Paling benernya sekolah sambil bekerja. Benar. Itu yang saya pancing. Challenge ya. Iya. Betul, biar bisa Sekolah sambil bekerja kayak dia. Sudah hampir jadi dokter. Ya, akhirnya drop out jadi. Jadi mau nggak dipanjangin jenggotnya kayak Rudy gini? Hah? Bikin Nggak kayak cocok gue gini. kayak Coba dong. Hah? Bikin kayak Rudy gitu. Saya udah Sama terlalu, saya kan umurnya masih 25 plus kalau saya kumis. 25 plus. Makin Plusnya tua banyak nanti. tuh kayaknya plusnya ya. Iya. Oke. Pak Krisda, dengan kesuksesanmu ini, what next? Apakah di dalam kayak saya itu saya tidak pernah berhenti nanganin perkara karena itulah hidupku. Apakah memang ciri orang sukses begitu, terus mendaki dan mendaki gitu? Tidak pernah berhenti, tidak pernah berpikir untuk pensiun? Karena kalau saya sendiri ya melihat di bisnis di retail ya, itu kan produknya UKM Indonesia, tidak ada produk dari luar yang masuk. Ya. Nah, makanya barang-barang yang kita jual di Krisna itu betul-betul murni produk lokal di seluruh Indonesia. Makanya saya punya target di 2019 ini akan buka 10 provinsi oleh-oleh yang ada di daerah-daerah provinsi. Keren. Jadi itu rencana kedepannya ya, Ajik ya. Target 2019 kalau di Jakarta lancar, 2019 kita buka 10 provinsi. Oh wow. Kalau Rudy ada plan lagi nggak next? Mau bikin usaha apa lagi setelah Miss Market ini yang paling baru? Ya pada dasarnya sih segala jenis usaha saya suka karena saya suka conduct bisnis baru dan juga melakukan feasibility study untuk bisnis baru. Jadinya ya tentunya ya itu, kalau di lawyer di dunia pengadilan mungkin ada istilah belum bersalah sampai terbukti bersalah. Benar. Kalau di dunia entrepreneurship sebenarnya belum bisa dikatakan gagal sampai berhenti mencoba. Jadi kita akan terus coba. Betul. Nah, sebagai entrepreneur nih, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Boleh dari Ajik dulu. Saya juga kaget aja ya, sering diundang, bahkan tadi ngomongin pajak ya. Saya sering isi acara di kantor pajak dan bahkan Begitu. saya sendiri adalah pembayar pajak terbesar di Bali. Wow. Yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur supaya teman-teman kita anak-anak muda di Indonesia tuh tahu gitu kuncinya apa gitu. Ya kalau saya sih harus sebagai entrepreneur ya harus betul-betul memotivasi, betul-betul jujur apa adanya, tidak ada melebihi, tidak ada mengurangi. Beginilah perjalanan hidupnya dan tidak ada yang dibohongin. Karena saya sendiri apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya punya, inilah saya. Saya tidak bisa buat lebih, tidak bisa buat kurang. Inilah keadaan saya. Jujur apa adanya, taat bayar pajak. Kalau dari Rudy? Kalau dari saya karena usaha saya berhubungan dengan para investor, juga berhubungan dengan para customer. Yang paling penting ketika kita ada pembukuan dan neraca adalah accountability dan fairness. Accountability dalam arti setiap apa langkah keputusan yang diambil korporasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan. Fairness dalam arti kita memberikan pengalaman yang benar-benar adil kepada para investor maupun kepada para customer. Saya rasa itu yang bisa membuat suatu perusahaan menjadi sukses. Wow. Terima kasih.
kasih Ajik sudah mampir ke Hotman Paris Show. Terima kasih untuk kisah inspiratifnya. Terima kasih Masih juga kita Rudi udah- Salim sudah main di Hotman Paris Show. Terakhir sebelum kita tutup acara ini ada quotes dari Pak Bos Hotman Paris. Quotes Hotman hari ini adalah? Halo para pemirsa Hotman Paris Show. Tadi sudah dengar sendiri, ini adalah manusia-manusia yang hidupnya sudah proven, sudah terbukti. Jadi kunci sukses adalah satu, nyali, ya, keberanian. Dua, kejujuran, kerja keras dan selalu terus tidak boleh sirik. Itu, saya paling benci sama laki-laki sirik. Karena dengan sirik, maka cara berpikir kamu tidak akan berubah. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show. Setiap hari Rabu pukul 7 malam hanya di iNews. Saya Lolita Agusin pamit, sampai jumpa minggu depan.